sehingga alhamdulillah kita masih terus bisa merasakan yang namanya bulan suci Ramadan yang sebentar lagi akan kita tinggalkan. Mudah-mudahan sebelum kita meninggalkan bulan suci Ramadan, kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita mendapatkan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa salawat beriringan dengan salam selalu terlimpah curahkan kepada suri tauladan kita, qudwah hasanah kita, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita dapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih berada di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan sholat, tilawah Quran, sedekah, zikir, wirid, apapun amal soleh yang kita lakukan di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan ketika kita pergi meninggalkan bulan suci Ramadan, amal ibadah yang terbiasa kita lakukan, yang mungkin sebelumnya kita paksakan terlebih dahulu, kemudian yang alhamdulillah setelah beberapa hari sudah jadi kebiasaan. Mudah-mudahan ketika di bulan selain bulan Ramadan, amal soleh ini menjadi suatu kebiasaan. Itu yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena bulan suci Ramadan sesuai dengan masjid ini, yang pertama at-tarbiyah. Jadi Allah akan mendidik hambanya di bulan suci Ramadan ini, memberikan tarbiyah, pelajaran agar senantiasa menciptakan kebiasaan baik yang baru, agar senantiasa menciptakan amal soleh yang baik yang sebelumnya belum pernah dilakukan. Mudah-mudahan di luar bulan suci Ramadan, amal soleh yang kita lakukan seperti qiyamul lail, baca Quran, bersedekah dan lain-lain menjadi suatu kebiasaan. Pertama memang harus dipaksa, kedua menjadi kebiasaan, setelah kebiasaan meningkat lagi menjadi kebutuhan. Yang paling tinggi adalah menjadi sulit untuk ditinggalkan. Bagaimana caranya kita menjadi orang yang memiliki karakter sulit meninggalkan sholat jamaah, sulit meninggalkan membaca Al-Quran, sulit meninggalkan silaturahim, sulit meninggalkan bersedekah. Jadi sulitnya itu meninggalkan hal-hal yang baik, gitu ya. Yang mudah-mudahan kita berdoa dan berharap kepada Allah agar kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang demikian. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berbicara tentang bulan suci Ramadan, ada satu kisah yang terjadi pada tahun 5 Hijriah. Jadi pada tahun 5 Hijriah ini kaum muslimin pada saat itu benar-benar diuji oleh Allah dengan kesabarannya. Ada yang tahu tahun 5 Hijriah ada tragedi apa? Ada tragedi perang. Kira-kira perang apa nih? Perang Badar, perang Uhud. Ada yang tahu? Di tahun 5 Hijriah ini ada perang Khandaq. Perang Khandaq, perang Parit. Jadi pada saat itu orang-orang Quraisy berkoalisi membentuk pasukan yang jumlahnya 10.000. Membentuk pasukan yang jumlahnya 10.000. Ternyata 10.000 ini adalah gabungan dari sekian banyak suku yang ada di kota Mekah yang berniat untuk membunuh yang namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi pada saat itu sudah hijrah ke kota Madinah dan baru saja merintis berdakwah. Setelah itu dikerahkanlah pasukan yang berjumlah 10.000 dari berbagai suku. Orang Quraisy itu dipimpin oleh yang bernama Abu Sufyan. Ada namanya suku Quraidah, suku orang-orang Yahudi. Ada suku Qainuqah, ya. Ada suku Nadir, ada suku Hisham, banyak. Masing-masing suku ya berjumlah pasukannya sebanyak 1.000 personilnya. Jadi gak main-main. Kalau 10.000 mungkin kalau stadion GBK sudah penuh ya. Lalu dikerahkanlah, berangkatlah. Tiba-tiba dikatakan Rasulullah SAW memiliki intelijen. Ya. Kira-kira siapa ini intelijennya Rasul? Intelijennya Rasul adalah malaikat Jibril. Maka datanglah Jibril alaihissalam
menemui Rasul, ya Rasulullah, sebentar lagi akan datang kepada kalian pasukan yang berjumlah 10.000 akan menyerang kota Madinah. Maka bersiap-siaplah wahai Rasul, kerahkan kaum muslimin agar dapat mampu menahan serangan pasukan Ahzab. Jadi namanya ini 10.000 ini adalah namanya pasukan Ahzab. Makanya ada di surat, di dalam Al-Quran, surat yang bernama Al-Ahzab. Itu bercerita tentang perang Khandaq. Kemudian Rasul bertanya kepada para sahabat, hitunglah berapa jumlah kaum muslimin pada saat ini. Ada 3.000 ya Rasul pasukannya. Ketahuilah bahwa nanti 6 hari lagi akan datang pasukan dari kota Mekah, pasukan Quraisy dan pasukan yang lain. Mereka bergabung untuk menghancurkan kita semua. Sahabat semuanya panik, khawatir. Apa benarnya Rasulullah benar? Pasukan kita ada berapa? 3.000 pasukan. Pada saat itu kaum muslimin memang manusiawi, mereka merasakan takut, khawatir. Lalu Rasul berkata, wahai kaum muslimin, janganlah kau takut, sesungguhnya Allah bersama kita. Lalu Rasul bertanya, adakah ide di antara kalian? Tiba-tiba Salman Al-Farisi mengangkat tangannya, wahai Rasulullah, ketika kami berperang bersama kaum muslimin melawan pasukan Persia, kami melawan mereka dengan membuat parit. Itu cara kami ketika kami melawan pasukan yang jumlahnya lebih banyak daripada kami membuat parit. Jadi Khandaq itu adalah apa? Parit. Hanya dengan cara itu ya Rasulullah yang saya tahu ketika kita melawan pasukan yang jumlahnya lebih banyak. Akhirnya, baik ya wahai Salman, berapa panjang itu parit yang harus kita buat? Panjangnya ya Rasul, itu 8 km ke arah utara kota Madinah. Jangan sampai ada satu celah pun pasukan Quraisy dapat memasuki kota Madinah. Buat parit panjangnya 8 km. Itu dari mana ke mana? Saya udah hitung. Jaraknya kayak dari sini ke Pasar Jatinegara. Nah, buat parit dari sini ke Pasar Jatinegara. Kampung Melayu masih lurus lagi. Kira-kira panjang atau pendek buatnya? Panjang ya? Masya Allah. Terus Salman Al-Farisi bilang begini, wahai Rasul, ada kriterianya. Apa itu wahai Salman? Panjang lebarnya harus 5 meter ya Rasul, dan dalamnya harus 3 meter. Kenapa harus sebesar itu wahai Salman? Agar ketika pasukan kuda Quraisy ingin melompati parit, kudanya tidak nyampe itu. Karena kuda tidak mungkin bisa melompat melebihi 5 meter. Maka pasti kuda yang ditumpangi oleh orang-orang Quraisy akan terjadi pada dalam parit, sehingga mereka akan sulit untuk naik. Maka kami sediakan pasukan pemanah di tempat yang lebih tinggi, sehingga pasukan pemanah dapat membinasakan orang-orang Quraisy. Bayangkan, ternyata pada saat itu adalah saat bulan suci Ramadan. Kaum muslimin sedang berpuasa, harus buat parit yang dalamnya 3 meter ke bawah dan lebarnya 5 meter dari sini ke Pasar Jatinegara. Kira-kira bapak-bapak sanggup nggak? Bulan puasa, bulan suci Ramadan. Justru karena bulan puasa, kaum muslimin sanggup. Kalau di luar bulan puasa, kaum muslimin orang-orang pada saat itu gak sanggup. Karena pasti banyak ujian, ya lapar lah, ya haus lah. Karena ketika berpuasa itu fokus, tidak memikirkan makan, minum, dan kebutuhan yang lain. Akhirnya dibuatlah itu parit. Menggunakan apa? Apakah menggunakan cangkul? Kalau kita gali parit menggunakan cangkul seperti di Indonesia, itu pasti cangkulnya patah, Pak. Karena struktur tanah yang ada di Arab itu, di Madinah itu kebanyakan batu yang keras. Jadi nggak mungkin bisa menggunakan cangkul, harus menggunakan lembing. Jadi ketika digali pasti ada batu besar, dan batu besar itu harus diangkat oleh kaum muslimin dengan sekuat tenaga untuk dialihkan ke atas sepanjang 8 km. Bulan puasa, bulan Ramadan. Masya Allah. Singkat
Singkat cerita, perang Khandaq ini terjadi selama 40 hari. Abu Sufyan berkata, wahai orang-orang Quraisy, wahai orang-orang ini yang membenci Muhammad, kita harus serang habis-habisan sekarang. Akhirnya setelah zuhur, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampai menjelang maghrib, itu tiada hentinya anak panah dikerahkan oleh orang-orang Quraisy beserta suku-suku yang lain, yaitu pasukan Ahzab, ke arah kota Madinah. Mau tidak mau kaum muslim harus standby, harus berjaga di sepanjang pagi. Jangan sampai kecolongan, jangan sampai ada satu jalan orang-orang Quraisy bisa masuk ke kota Madinah. Sampai Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku ini belum sholat asar. Bagaimana yang Rasul, sedangkan sebentar lagi azan maghrib? Jadi tidak mungkin pada saat itu kaum muslimin bergerak. Karena kalau misalkan bergerak sedikit saja, itu pasti kena anak panah. Itu non-stop. Jadi orang-orang Quraisy itu beserta suku-suku yang lain, pasukan Ahzab, membagi tugas. Yang satu tugasnya ya, melontarkan anak panah tiada hentinya. Bayangkan Pak, itu berapa jumlahnya anak panah yang sudah dilontarkan. Kemudian yang satu ditugaskan untuk membuat anak panah tiada hentinya. Yang satu lemparin anak panah, yang satu buat anak panah terus. Jadi nggak habis-habis itu. Akhirnya kaum muslim pada saat itu nggak sempat sholat. Setelah sholat zuhur, ya, sampai hampir mau azan maghrib, Umar bin Khattab belum sempat sholat. Baiklah wahai Umar, silakan Anda sholat. Tahukah Anda wahai Umar, saya pun, kata Rasulullah, saya pun belum sholat. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita berperang dengan menggunakan anak panah, kita gak bisa langsung ketika musuh menyerang ya, ke wilayah kaum muslimin tidak bisa langsung menyerang, counter attack, nyerang langsung enggak. Jadi tunggu selesai dulu itu anak panah, dan posisinya itu harus duduk, harus jongkok, menggunakan perisai dan tidak boleh berdiri. Kalau berdiri itu kakinya pasti ada yang kena. Jadi kaum muslim pada saat itu ya, menahan anak panah dengan perisai dengan dalam keadaan duduk atau jongkok dari setelah zuhur sampai menjelang maghrib. Lalu Rasulullah bertanya kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, siapa yang belum sholat? Ternyata banyak juga kaum muslimin pada saat itu belum sholat asar. Akhirnya Rasulullah menjadi imam untuk melaksanakan sholat asar. Sampai Rasulullah ketika menjelang maghrib berdoa kepada Allah, wahai Allah, Zat yang telah menurunkan Al-Quran, Zat yang telah menggerakkan awan, janganlah biarkan kami kalah di atas tangan orang-orang pasukan Ahzab. Porak-porandakanlah mereka ya Allah, binasakanlah mereka ya Allah. Itu doa Rasulullah. Setelah itu dengan hikmah Allah, tiba-tiba ada anak panah ya, yang jatuh ke tanah. Kemudian diperiksa oleh kaum muslimin. Ketika dilihat ada tulisan, saya Naim bin Mas'ud ya, ingin bertemu Muhammad dan saya ingin bersyahadat masuk Islam. Kemudian diadukan kepada Rasulullah, ya Rasul, ini ada Naim bin Mas'ud, salah satu tokoh Quraisy yang terkenal setelah Abu Sufyan. Dia ingin masuk Islam ya Rasul. Bagaimana ini? Baiklah, berikanlah jalan kepadanya untuk dia bisa bertemu dengan. Akhirnya Naim bin Mas'ud ini di sepertiga malam sekitar jam 2 dia langsung menghadap kepada Rasulullah dan berkata, wahai Muhammad, saya ingin masuk Islam. Singkat cerita, bersyahadatlah Naim bin Mas'ud dan berkata, ya Rasulullah, sampai detik ini saya tidak diketahui oleh orang-orang Quraisy bahwa saya setelah masuk Islam. Tidak ada satupun yang tahu tentang keislaman saya ya Rasul. Maka dari itu perintahkanlah kepada saya apapun yang kau mau, maka pasti akan saya lakukan, kata Naim bin Mas'ud. Baiklah Naim, tidakkah kau sadar kau ini sendirian, sedangkan pasukan Ahzab itu jumlahnya 10.000, bagaimana kau dapat mengalahkan mereka? Kata Rasulullah,
kaum membuat mereka terpecah belah, membuat mereka tidak kompak. Kata Naim, baik ya Rasulullah, saya akan lakukan. Maka Rasulullah memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Naim ini untuk bagaimana caranya pasukan Ahzab ini terpecah belah, ya. Bagaimana caranya tidak kompak untuk menyerang kaum muslimin. Maka berangkatlah Naim. Di sepertiga setelah sholat subuh, Naim bin Mas'ud ini menemui suku Quraidah. Jadi suku Quraidah ini suku di mana di dalamnya banyak orang-orang Yahudi. Lalu berkata, wahai Ka'ab, Ka'ab ini adalah pemimpin suku Quraidah. Wahai Ka'ab, bukankah engkau mengetahui bahwa aku adalah tokoh daripada orang-orang Quraisy? Tentu saja wahai Naim. Bukankah kalian tahu bahwasanya saya adalah orang yang paling benci dengan Muhammad? Tentu saja wahai Naim. Ada apa Naim? Kenapa aku berkata seperti itu? Wahai Ka'ab, sesungguhnya saya mendengar orang-orang Quraisy itu sudah jenuh, sudah lelah berperang melawan kaum muslimin selama 40 hari. Kok gak beres-beres ini? Kok kaum muslimin gak kalah-kalah? Ya. Saya khawatir suku kamu, ya, suku Quraidah ini akan ditinggalkan oleh orang-orang Quraisy, sehingga kamu hanya sendirian. Jumlah kamu ini hanya 1.000, yang jumlahnya 10.000 saja. Selama 40 hari itu kaum muslimin gak kalah-kalah. Apalagi kamu sendirian, pasukannya hanya 1.000. Wah, betul juga nih. Lalu bagaimana caranya? Saran saya, kamu ambil 10 tokoh Quraisy untuk bergabung dengan suku Quraidah agar orang-orang Quraisy tidak mudah untuk pergi meninggalkan kota Mekah. Maksudnya untuk tidak tetap standby di kota Madinah, tidak pergi ke kota Mekah. Baiklah, akhirnya Naim bin Mas'ud ini pergi ke orang-orang Quraisy bertemu dengan Abu Sufyan. Wahai orang-orang Quraisy, bukankah kalian tahu bahwa aku adalah tokoh yang kalian segani? Tentu saja wahai Naim, ada apa? Bukankah kalian tahu bahwa saya adalah orang yang paling benci dengan Muhammad? Tentu saja. Ada apa Naim? Kenapa aku berkata seperti itu? Wahai orang-orang Quraisy, ketahuilah bahwa suku Quraidah telah membuat perjanjian baru dengan Muhammad, dan mereka ingin memberikan jaminan berupa 10 tokoh orang Quraisy yang nanti akan meminta kepada kalian. Maka berjagalah, hati-hatilah, nanti suku Quraidah akan meminta 10 tokoh dari kalian untuk bergabung dengannya. Jadi si Naim bin Mas'ud ini ingin membuat kacau ini pasukan Ahzab ini, diadu domba. Akhirnya Abu Sufyan berkata, Abu Sufyan ini pintar, gak langsung percaya. Sebentar wahai Naim, ya, sebentar wahai Naim, apakah benar apa yang Anda katakan? Benar. Baiklah, saya ingin memastikan, saya ingin pergi ke suku Quraidah, apakah benar apa yang Anda katakan? Akhirnya pergilah Abu Sufyan. Wahai suku Quraidah, besok kita akan serang habis-habisan Madinah. Kita akan serang pasukan Muhammad. Sebentar, sekarang hari Jumat. Ya, suku Quraidah ini kebanyakan orang-orang Yahudi. Hari Sabtu kami dilarang untuk berperang. Baiklah, hari Ahad. Baiklah wahai Abu Sufyan, kami akan mengikuti perintahmu, tetapi kami punya syarat. Syaratnya apa? Kerahkanlah 10 tokoh Quraisy yang ada, ya, di pasukanmu bergabung dengan kamu. Dalam hati Abu Sufyan berkata, wah benar dan ini apa yang dikatakan Naim bin Mas'ud, ya, bahwa suku Quraidah ini ingin menjadikan 10 tokoh Quraisy ini menjadi jaminan. Dan tidak panjang lebar, pergilah, ya, Abu Sufyan. Singkat cerita, ya, Rasulullah SAW menunggu informasi dari Naim bin Mas'ud. Kemudian Rasulullah berkata, pada saat itu ternyata kondisi cuaca itu sangat dingin sekali. Jika Bapak Ibu pernah merasakan bagaimana dahsyatnya dinginnya di kota Madinah, begitulah. Sedangkan kaum muslimin pada saat itu tidak memakai jaket, ya.
tidak memakai pakaian dingin. Tetap mereka kedinginan, sangat dingin. Sehingga Rasulullah pernah berkata, wahai kaum muslimin, siapa yang berani mengambil informasi tentang perkembangan pasukan Ahzab, maka baginya surga. Terdiam, tidak ada kaum muslimin satupun yang mau ketika Rasulullah memberikan hadiah jaminan surga. Diulang kedua kalinya, wahai kaum muslimin, siapa yang mau mengambil informasi dari pasukan Ahzab, maka baginya surga sampai 3 kali. Ya. Kaum muslim pada saat itu tidak ada yang mau berdiri, sampai perintah Rasul pun tidak sanggup untuk dilakukannya. Tiba-tiba Rasul jalan, ya. Tiba-tiba menginjak seseorang yang bernama Huzaifah bin Yaman. Kata Huzaifah bin Yaman, tiba-tiba Rasul menginjak kakiku dan berkata, "Man, siapa Anda?" "Saya Huzaifah bin Yaman ya Rasul." "Hai Huzaifah, pergilah kamu ke pasukan Ahzab, ya, bawa informasi tentang mereka." Kata Huzaifah bin Yaman, mau gak mau saya harus mengikuti perintah Rasul. Lalu ketika berdiri, kata Huzaifah bin Yaman, saya merasakan dingin yang luar biasa. Saya hanya membawa kain, ya, kain yang diberikan oleh istri saya, dan hanya menutupi badan saya. Kaki saya tetap kedinginan. Akhirnya entah kenapa, Masya Allah, tiba-tiba badan saya ini terasa hangat. Dan saya dengan leluasa pergi ke, ya, menjadi mata-mata menyamar menjadi pasukan suku Quraisy. Dan saya melihat ada api, ya, di mana dikelilingi orang-orang yang bertubuh besar. Ternyata ketika saya lihat ada Abu Sufyan yang sedang menghangatkan tangannya. Ketika saya mendekati, tiba-tiba Abu Sufyan berkata, "Wahai Quraisy, berkumpullah. Berkumpullah wahai Quraisy." Jumlah pasukannya 10.000 diperintahkan oleh Abu Sufyan untuk berkumpul. Maka saya orang yang paling pertama yang datang mendekati Abu Sufyan, dan saya menggunakan imamah saya untuk menutupi wajah saya. Ya, kata Huzaifah bin Yaman. Dan mereka nggak tahu. Ya. Jadi Huzaifah bin Yaman ini menyamar. Ketika berkumpul, Abu Sufyan berkata, "Wahai Quraisy, ya, saat ini kita sudah terlalu lama, ya, sudah terlalu lama menyerang Madinah. Ya. Maka mulai dari sekarang silakan periksa siapa di samping Anda. Jangan sampai ada satu orang pun penyusup yang masuk ke orang-orang pasukan Ahzab." Huzaifah bin Yaman ini tiba-tiba kaget, takut ketahuan. Tiba-tiba orang-orang Quraisy langsung berkata, "Siapa kau?" "Saya fulan." "Siapa kau?" "Saya fulan." Karena satu sama lain saling mengenal. Nah, Huzaifah bin Yaman tiba-tiba dapat hikmah dari Allah, dan spontanitas dia yang bertanya, "Siapa kau?" Bertanya kepada orang di sampingnya. Kata Huzaifah bin Yaman, "Saya fulan." Dan qadarullah, orang yang saya tanya ini tidak kembali bertanya kepada saya. Jadi saya nggak ketahuan. Jadi Huzaifah ini ketika menyamar mengambil informasi yang diperintahkan Rasulullah, nggak ketahuan. Padahal di samping Abu Sufyan. Kata Huzaifah bin Yaman, seandainya saya memanah, ya, Abu Sufyan yang berjarak hanya 5 meter di hadapan saya, maka pasti Abu Sufyan akan wafat. Karena saya diperintahkan oleh Rasul, cukup meminta informasi, janganlah membunuh, janganlah melakukan hal yang lain. Betapa luar biasanya Huzaifah bin Yaman, ya, mentaati apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Hanya mencari tahu informasi pasukan Ahzab. Ternyata Abu Sufyan itu berkata, "Baik Quraisy, besok kita harus pulang ke Madinah. Besok kita harus pulang ke Mekah. Ya. Besok kita harus pulang ke Mekah karena nggak ada waktu lagi dah. Perbekalan kita sudah habis." Alhamdulillah, ternyata orang-orang pasukan Ahzab ini kembali ke kota Mekah. Dan Huzaifah bin Yaman langsung kembali kepada Rasulullah. Dan Rasulullah dilihat oleh Abu Sufyan sedang melakukan sholat malam. Rasulullah sedang melakukan sholat malam. Setelah selesai sholat, maka Huzaifah bin Yaman dirangkul oleh Rasulullah dengan jubahnya dan dipersilahkan untuk tidur.
Maka Hudzaifah bin Yaman tertidur pulas. Tiba-tiba kata Hudzaifah bin Yaman, tiba-tiba kakiku seperti ada yang menginjak, seperti ada yang menendang. Ternyata Rasulullah, hei tukang tidur, silakan bangunlah. Ternyata Hudzaifah bin Yaman bangun, matahari sudah kelihatan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini terjadi pada saat bulan suci Ramadan dan berpindah ke bulan Syawal. Artinya ketika digali parit itu, ketika kaum muslimin dalam keadaan berpuasa. Jadi kalau kita melihat berkaca betapa semangatnya orang-orang kaum muslimin yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk berjihad di medan perang, ya, mereka tidak ada rasa mengeluh, tidak ada rasa putus asa. Maka jika kita masih banyak sebagian kita yang tidak berpuasa, alangkah malunya dengan kaum muslimin yang pada saat itu berpuasa sambil berperang dan harus menggali parit yang panjang 8 km. Dan ini tidak mungkin bisa dilakukan kecuali seseorang yang memiliki iman yang sangat tinggi. Yang menguat-kuat itu bukan fisik Bapak Ibu, tetapi keimanan yang sangat tinggi. Meskipun badannya kurus, tetapi dia memiliki iman yang sangat tinggi. Dia bekerja di luar sana, ya, harus menggunakan fisik. Dia pantang untuk berbuka puasa, karena dia tahu bahwa orang yang mendapatkan pahala puasa di bulan suci Ramadan tidak bisa digantikan di bulan-bulan yang lain pahalanya. Bisa digodok, tapi pahala yang sebenarnya hanya didapatkan di bulan suci Ramadan. Maka orang yang beriman tidak mau menyia-nyiakan bulan suci Ramadan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi tidak berpuasa. Ya. Mudah-mudahan dari kisah yang di atas mendapatkan ibrah dan pelajaran untuk kita semua, agar senantiasa berapa hari lagi kita? 5 hari lagi ya, atau 6 hari lagi. Mudah-mudahan hari di mana bulan suci Ramadan yang sebentar ini kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan yang paling penting adalah kita mendapatkan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka seseorang tidak mungkin bisa sampai umurnya 60 tahun, tapi kalau ada orang bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, ya sama saja seperti beribadah 84 tahun lebih. Maka orang tersebut orang yang paling beruntung, sama saja dia beribadah selama 84 tahun lebih. Ya. Demikianlah nasihat yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. Astagfirullahaladzim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.